Recording is on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puji syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran PAI. Ini khususnya pada pembelajaran yang ketiga, materi surat At-Tin. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa, silakan Mas Matfur dipimpin berdoa teman-temannya. Oke, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Matfur, teman-temannya sudah dipimpin berdoa. Selanjutnya silakan dibaca Pancasila dipimpin oleh Mbak Yuyun. Ayo silakan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Yuyun, teman-temannya sudah dipimpin membaca Pancasila. Nah, sekarang Bapak absen dulu ya sebelum pelajaran dimulai. Matfur Ada, Pak. Nah, Yuyun hadir, Hadir, Pak. Nasir hadir. Nah, ini ada tadi yang apa? WA ke Bapak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena sakit. Teman kita yang bernama Indri. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya dan bisa mengikuti belajar lagi bersama kita bareng-bareng. Oke, kita doakan bareng-bareng ya. Nah, sekarang pelajaran pada pagi hari ini adalah memahami surat At-Tin. Tempo hari ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari secara umum tentang surat At-Tin. Mulai dari Bapak sudah jelaskan cara membacanya dan sekaligus juga bacaan-bacaan yang ada dan sebagainya. Masih ingat anak-anakku semua? Masih Pak. Oke, Pak. Nah, kenapa sih kok kita itu disuruh membaca Al-Quran setiap pagi? Terkadang sama Pak Suli selalu diingatkan ngaji, kemudian sama orang tua, sama ustadz-ustadzanya di rumah. Kenapa sih? Nah ini ya pentingnya kita membaca Al-Quran. Kenapa? Nah, karena membaca Al-Quran ini bernilai ibadah. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran,
nanti Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita ketika hari kiamat. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran itu sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Ayo anak-anakku semua di rumah ngaji apa enggak? Ngaji, Pak. Ngaji, Pak. Ya, alhamdulillah. Lanjut ya, yang semangat belajar dan juga ngajinya. Ya, terus biar tidak lupa, kan kemarin sudah saya suruh sama Bapak disuruh untuk menghafalkan surat At-Tin. Sudah hafal kan kemarin? Sudah. Sudah? Ye. Allah, Ayo Sudah. kita sebelum kita bahas maknanya kita baca lagi. Mudah-mudahan hafalannya tetap ingat, tetap kuat dan tidak hilang. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini والزيتون Waturi Wahadal Laqad Subhanallah, hafalannya masih bagus. Terus dijaga ya anak-anak, terus dihafalkan juga, jangan sampai lupa. Oke, Pak. Nih, sekarang kita pelajari materi surat At-Tin dan juga keutamaannya atau isi kandungannya. Nah, saya tanya, kenapa sih kok kita ini harus belajar surat At-Tin? Apa sih maknanya? Ya, perlu kita ketahui bersama-sama. Apa sih kok, kenapa kok materi itu kok ada surat At-Tin bareng, kok enggak surat yang lain? Nah, ini keutamaannya apa? Ini perlu kita tahu biar sampean paham nanti tujuan kita belajar. Ayo, sebelum Bapak mulai, ini di sini ada apa? Gambar apa? Anggur kayaknya, Apa Pak. ini? Buah Watin Buah zaitun. Ini gambar apa? Gambar anak memegang kura-kura. Kura-kura. Ini ada gambar Orang bersujud. bersujud. Ini ada bersedekah. Anak yang bersedekah. Nah, tujuannya, okay? Nanti kalau kita sudah memahami makna dari surat At-Tin, maksudnya apa? Nah, surat At-Tin itu menjelaskan tentang ada kandungan manfaat buah tin dan zaitun. Ini ada anak dengan kura-kura, maksudnya apa? Nanti menjelaskan perbedaan manusia dan hewan. Kemudian ada juga orang bersujud dan bersedekah. Ini adalah salah satu contoh dari amal soleh. Lah nanti surat At-Tin menjelaskan tentang semua ini. Bisa dipahami ya anak-anakku semua? Oke, Pak. Oke, nanti habis ini pembelajarannya kita pakai metode tanya jawab dan juga nanti sampean diskusi, ya. Sampean diskusikan dengan teman-teman apa yang Bapak perintahkan. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang materi ini, marilah, ya, apa makna isi kandungan dari surat At-Tin? Mari kita cari tahu bersama. Nah, sebelum dimulai diskusi dan juga tanya jawab, nah, silakan dibuka bukunya. Buku yang seperti ini sudah pegang semua kan, yang ada di buku Al-Hikmahnya dan juga Al-Qur'annya kan sudah disiapkan tadi. Ayo dibuka di halaman 4. Oke, Pak. Sudah, ya sudah, Matfur? Iya. Sudah, Pak. Ya sudah, semuanya sudah nggih? Sudah, Ayo Pak. dibaca Sudah, halaman Pak. 4. Dibaca halaman 4, Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo dibaca. Ya, selesai nggih? Bagus lah. Sekarang Bapak jelaskan nggih, apa dari yang sampean pelajari tadi, nggih. Isi kandungan dari surat At-Tin apa? Nih. Ayat yang ke
Mohon maaf ini langsung saya sikat nggih, ayat yang keempat. Silakan Madfur dibaca. Ya, Pak. Dibaca artinya, Pak. Apa semuanya? Ayat sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, bisa dipahami nggih. Sekarang Bapak tanya, di sini ada gambar anak laki-laki pakai kopiah, pakai busana muslim. Kemudian yang perempuan juga pakai jilbab, pakai busana muslim. Di sampingnya ada gambar hewan. Ayo dari yang sampean baca tadi, dari materi isi kandungan surat At-Tin yang sampean baca, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ayo, Mas Nasir, apa? Yang membedakan adalah akalnya, Pak. Terus Ya, yang kedua akalnya fisik. pinter. Fisiknya. Terus apa lagi? Apalagi Mbak Yuyun bisa ditambah? Saya Pak, Ya, Mas Ainul silakan. itu hewannya kakinya 4, manusianya kok kakinya 2 itu. Nah, oke. Nah ini ya penjelasannya dari surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini tadi sudah Bapak sediakan gambar manusia dan hewan. Maksudnya apa di sini? Ini ya, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian manusia itu memiliki akal. Ayo sampean punya akal apa tidak? Punya, gitu kan? Kemudian ada juga jasmani, rohani, dan nafsu. Tapi kalau hewan itu hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ini isi kandungan dari surat At-Tin ayat 4. Kemudian anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah. Nah ini bisa dilihat ada gambar laki-laki pakai kopiah, kemudian perempuan pakai jilbab. Ini sangat ideal, sangat serasi. Coba kalau di sini ada kambing, kemudian pakai jilbab, kan lucu. Coba kalau gajah di situ suruh pakai kopiah. Nah, itu kan makanya yang membedakan manusia dengan hewan, kalau manusia itu tubuhnya bentuknya juga serasi dan seimbang. Lah yang paling pokok ini yang perlu anak-anak ketahui, bahwa manusia jika mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Maksudnya bagaimana, Pak? Ini dilanjut di ayat yang kelima. Summa rodadnahu asfala safilin. Nah, di sini kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayo sini gambar apa yang bisa saya lihat? Ada? Hewan. Ada hewan. Kucing Ayo. bertengkar. Kucing bertengkar. Terus apa lagi Mbak Lala? Terus ini ada anak juga yang bertengkar. Ada anak Yang yang atasnya juga bertengkar. sama, Pak. Ini Nah. anak-anak yang bertengkar. Anak-anak yang bertengkar. Terus maksudnya Bertengkar. apa? Boleh enggak kita melakukan hal seperti ini? Tidak boleh, Pak. Boleh, Pak. Tidak boleh. Lah, penjelasan lebih lanjutnya ini. Jika manusia itu manusia yang sempurna tapi dapat turun derajatnya dan menjadi hina karena apa? Perilakunya seperti hewan. Contoh bertengkar, itu kan sama seperti hewan. Kemudian membuli temannya, ayo yang biasanya ke teman-temannya suka membuli. Apa sih membuli? Yang biasanya mengolok-olok, ayo jangan diteruskan. Karena itu bisa membawa kita ke tempat yang rendah atau membawa kita ke tempat yang hina. Selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Ini ayo. Mbak Lala silakan dibaca. Bentar, Pak.
Ayo, Mbak Lala. Ini sinyal di rumah saya, Pak. Oh, Nggak sinyalnya itu agak. ada masalah ya. Oh, nggih. Mas Ainul? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nggih, artinya? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ya, maksudnya apa di sini Mas Ainul? Kok ada gambar orang bersujud, bersedekah, dan menolong? Maksudnya apa? Itu beriman, iya. Ya, Mengerjakan beriman kebajikan, terus mengerjakan kebajikan. Nah, di berbuat baik sini itu. berbuat baik. Maksudnya apa? Orang yang tidak pernah hina, tadi kan kalau kita meniru hewan, maka kita akan hina. Lalu biar kita tidak hina, maka di sini dijelaskan, yaitu kita harus melakukan amal soleh, Soleh. ada ibadah, kemudian ada membantu kepada sesama. Sampai sini bisa dipahami semua anak-anakku? Bisa. Nggih, Pak, bisa. Ah, nggih. Pak Nggih? Asrori, ini Iya, Bu. sinyal di rumah saya sudah bagus, Pak. Sudah Oh, kelihatan nggih. tadi, Pak. Ya, Oh, nggih, jadi alhamdulillah. ini dari ayat 6 Alhamdulillah. ini menurut saya, Pak, ketika Nggih, Mbak kita Lala. beriman ya, ketika kita beriman dan mengerjakan amal kebaikan, maka Allah itu akan memberi pahala kepada kita, pahala yang tidak putus-putus, Pak. Nggih, super sekali. Terima kasih jawabannya. Nanti Bapak tambahkan nilainya, nggih. Terima kasih, Nggih. Pak. Alhamdulillah. Nggih. Anak-anakku semua jangan lupa bersyukur, nggih. Lah, sekarang semuanya sudah Bapak jelaskan mulai dari ayat 1 sampai ke 8. Nggih. Sekarang tugas sampean semua diskusikan dengan kelompok seperti yang sudah Bapak bagi di grup itu, nggih. Diskusikan dengan kelompok sampean, diskusi lewat chat saja enggak apa-apa karena ini materinya juga mudah yang untuk diskusi. Apa didiskusikan? Dari kelompok 1 nanti dipimpin oleh Matfur, kelompok 2 dipimpin oleh Mas Ainul, kelompok 3 dipimpin oleh Mbak Lala. Yang didiskusikan di sini adalah kelebihan manusia dengan makhluk yang lain. Ayo silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo silakan sambil dibuka catatannya. Silakan dilihat ke HP-nya, browsing dari Google, kemudian dari YouTube dan buku-bukunya. Silakan ayo dicari kelebihan manusia dengan makhluk yang lain. Bapak kasih waktu 10 menit. Ayo monggo. Ya sudah, selesai. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo, Matfur, apa perbedaan dari manusia dan hewan atau makhluk lain? Kelebihan manusia apa? Iya, Pak. Ya, Dari ayo. hasil diskusi kelompok kami, perbedaan manusia dan hewan diantaranya yang pertama bentuk tubuhnya. Manusia lebih baik. Terus yang kedua dari akalnya. Manusia diberikan Allah akal, sedangkan hewan tidak. Kemudian dari segi fungsinya dan kelebihannya, manusia masih jauh lebih baik dibandingkan oleh hewan, terutama juga dari akhlaknya. Itu Pak dari kelompok kami. Nggih, super sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Nggih. Dilanjut kelompok 2. Ayo oleh Mas Ainul. Apa hasil diskusinya? Perbedaan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Mas Ainul? Oh, saya Ya. Ayo. ininya. Oh, sinyalnya agak putus-putus. Iya, kelebihan manusia. Kelompok 3, Pak. Oh iya, kelompok 3 dulu sambil nunggu yang kelompok 2. Ayo, kelompok 3. Ayo, Mbak Lala Kalau apa? menurut kelompok kami tadi, yang pertama kalau manusia itu bentuk tubuhnya lebih sempurna, Pak.
lebih sempurna, lebih seimbang dibandingkan dengan hewan. Terus yang kedua, manusia diberikan akal, sementara hewan tidak. Hewan itu hanya mempunyai nafsu saja. Terus manusia mempunyai jasmani dan rohani yang baik, Pak. Ya, bagus. Itu, Tepuk Pak, tangan hasil untuk diskusinya, kelompok Pak. 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Super sekali jawabannya. Ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya, nggih. Nah, Bapak Nggih, Pak. kasih penjelasan tambahan terkait diskusinya sampean semua. Diskusinya sudah bagus, aktif semuanya. Kemudian jawabannya, penyampaiannya juga sudah bagus. Tapi perlu Bapak tambahkan lagi, nggih. Di sini ada contoh kelebihan manusia daripada makhluk yang lain. Salah satunya di sini ada bertutur kata. Kalau manusia itu tutur katanya lembut, santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian cara berpakaian. Kalau manusia berpakaiannya menutup aurat, kemudian bisa memilih model yang serasi dan yang disenangi. Tapi kalau hewan, ada apa enggak hewan yang pakai baju? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena di sini inilah kelebihan manusia daripada makhluk yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Alhamdulillah. Sekarang sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan dari materi kita pada hari ini? Mulai dari bacaan, kemudian isi kandungan, sampai juga dengan ini diskusinya dan penguatan dari Bapak tadi. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, mari bareng-bareng kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, kesimpulannya apa? Yang pertama, nih, Allah memberikan kita apa ini? Bahwa manusia itu menjadi hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Terus lanjut, ayo, Lala, apa kesimpulannya hari ini? Kesimpulannya, ketika kita itu beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak putus, Pak. Bagus. Berarti semuanya sudah paham nggih pada materi pagi hari ini. Jika sudah paham, Bapak lanjutkan dengan tugas yang harus sampean semua kerjakan. Di sini bisa dilihat ya, ada HTTP atau alamat dari Google Form untuk sampean mengerjakan tugas, dan juga ada kuisis. Dan tentunya link ini juga sudah Bapak kirimkan di grup WA. Nanti bisa segera dikirimkan paling lambat jam 2. Pak, HP saya di sini dipakai orang tua bekerja, bagaimana? Silakan konfirmasi ke Pak Asrori. Pak, atas nama misalnya, Pak, saya Lala, HP saya di sini dipakai orang tua untuk bekerja, dibawa kerja, nanti saya bisa mengerjakan sore hari, bagaimana Pak? Nanti Bapak izinkan. Gitu nggih, bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Nah, jika sudah bisa dipahami untuk tugas, sebelum Bapak tutup, karena tadi kita sudah membahas di surat Atin bahwa manusia itu diberi akal, diberi hati, ya. Tentunya sampai harus memanfaatkan akal itu untuk belajar. Jadi di rumah nanti habis ini selain sampean belajar mengerjakan tugas yang Bapak berikan, jangan lupa mempelajari materi minggu depan. Materi minggu depan kita itu ada Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum pembelajaran ini Bapak akhiri, pesan Pak Asrori untuk sampean semuanya. Sholatnya jangan sampai bolong, rajinlah berdoa, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, tetap semangat dan belajar dan mengaji, rajin membantu orang tua,
Kemudian selalu minta doa orang tua agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah, sekarang mari kita nyanyi terlebih dulu biar semakin kuat pemahaman kita kepada surat Atin yang sudah kita pelajari. Pakai nada lagu satu aku sayang ibu. Ya. Bisa Ya, ya, Pak. nadanya Bisa, satu Pak. aku sayang ibu. Bisa, Pak. Oke. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Surat Atin ada 8 ayat. Tergolong di surat manusia. Diturunkan untuk umat manusia agar menjadi makhluk yang mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Yuk, silakan Ainul dipimpin teman-temannya berdoa. Ya Pak. Nah, teman-teman, mari kita akhiri dengan berdoa, kemudian hamdalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Sekian ya yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum pertemuan pada Zoom ini saya Bapak akhiri ya. Saya tutup Zoom-nya. Marilah kita bersyukur bareng-bareng karena kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Anak-anak semua juga paham dengan pembelajarannya. Kita bersyukur bareng-bareng. Ayo. Alhamdulillahirabbil. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Story. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan tadi berkaitan dengan beberapa pemahaman pedagogik ya. Yang pertama, saya mulai dari bawah. Coba dari materi yang disampaikan tadi untuk mengukur pemahaman siswa pada aspek keterampilan. Bagaimana cara mengukur pada aspek keterampilan seperti yang ada di RPP itu nanti ada juga hafalan. Dan sekaligus nanti ketika cara penyampaian dalam diskusi, mulai dari penampilannya lancar atau tidak. Kemudian kejelasan juga yang disampaikan dalam menjelaskan materinya, materi diskusi, hasil diskusi itu jelas atau tidak, itu yang penilaian keterampilannya. Oke, Bapak. Saya lanjutkan, ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, feedback. Untuk mengukur dan menilai pada aspek keterampilan yang seperti itu, dan sudah ada di RPP-nya Pak Asrori, itu dilakukan menggunakan
media digital atau dilakukan secara konvensional. Artinya sudah ada aplikasi program atau masih konvensional, dicatat di LKPD kemudian diberikan Kalau kepada siswa. ya kalau untuk di LKPD-nya itu di situ di link saya berikan juga. Nanti di situ anak-anak juga mengisi penilaian keterampilan. Salah satunya ya ada juga selain diskusi. Kalau diskusi itu mulai pengamatan langsung ketika pembelajaran. Kemudian di sisi lain untuk hafalan. Salah satunya itu penilaiannya saya menggunakan nanti anak-anak itu memvideo hafalannya dibantu oleh orang tua dan nanti hasil videonya itu diupload Pak. Diupload ke link yang sudah saya berikan. Yang saya maksudkan bukan itu, yang saya maksudkan biasanya untuk aspek pengetahuan itu kan bisa dibuat aplikasi ya, ada Oke. kuisi, ada aplikasi untuk membuat soal melalui aplikasi tertentu yang dikisahkan, ada. kemudian dilingkan, disambungkan dengan LMS kan. Oke. Kalau yang Ada. aspek sikap sama keterampilan itu kan memang cukup berat ya, cukup berat. Oke. Tapi ada media sekarang, ada Google Form. Nah, di Oke. kelas grup 1 kemarin itu ada yang bisa memasukkan aplikasi Google Form itu link dengan aplikasi lain untuk penilaian pada aspek selain aspek pengetahuan. Kemarin Oke, itu ada ada. aspek sikap. Di sini ada yaitu saya pakai Linktree, jadi nanti di situ bisa diakses juga mulai dari media, kemudian sampai LKPD, mulai dari media, kemudian LKPD, mulai dari penilaian penilaian kognitif sampai penilaian yang keterampilannya Pak. Jadi bisa di linkkan ke aplikasi ya, aplikasinya Bisa. nanti bisa digunakan oleh siswa. Ya, jadi mulai dari absensi dan sebagainya sudah ada di link yang saya berikan ke anak-anak. Oke. Itu pakai aplikasi apa, Pak Asrori? Saya pakai Linktree untuk menggabungkan beberapa link-link tersebut. Oh, ya. Aplikasi Linktree ya. Oke. Kemudian juga di dalam Linktree itu nanti ada linknya YouTube, ada Google Form, ada Quizzes. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, materi yang disampaikan oleh Pak Asrori tadi jika dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan masuk yang mana? Masuk pada dimensi metakognitif. Karena ini kan nanti memahami anak-anak makna isi kandungan dari surat Atin dan sekaligus dari kehidupan sehari-hari nanti itu dikaitkan. Contoh tadi seperti akal, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran agar manusia tidak hina, tidak lebih hina dari hewan. Itu bagaimana? Ngoten, Pak. Ya. Berikan contoh satu saja dari materi Pak Asrori tadi, soal HOTS yang bisa mengajak anak untuk terampil di dalam pengambilan satu keputusan atau decision making. Oke. Ini di RPP ada di indikator yang salah satunya itu ada di indikator penilaian hampir di lembar akhir. Di situ ada menghubungkan kandungan surat Atin, indikator materinya, kemudian indikator soalnya mengkreasi perilaku amal soleh sesuai dengan makna surat Atin. Nah, contoh soalnya ini langsung berikan contoh perilaku amal soleh yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai makna surat Atin. Salah satunya ngoten. Kemudian ada juga yang lebih teknis ini, yang lebih teknis aplikatif, contoh yang ini bisa untuk pengambilan keputusan yang cepat, pengambilan keputusan yang tepat dari materi yang disampaikan. Oke. Langsung contoh soalnya ngoten nah. Ya, contoh soalnya yang aplikatif. Oke, langsung contoh soalnya yang aplikatif ya. Contohnya nggih, berikan contoh perilaku amal soleh yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
sesuai makna surat Atin. Misalnya contoh bagaimana kalau untuk mengukur bagaimana sikap kamu apabila ada temanmu yang di dalam kelas mengalami kesulitan, misalnya tidak punya penghapus atau dan sebagainya, mungkin itu untuk yang secara lisannya. Mungkin kalau pertanyaan itu mungkin bisa, apa yang kamu lakukan pada waktu melihat teman kamu mengalami titik-titik itu mungkin lebih Ngoten pas. nggih. Mana itu kan kita langsung dilakukan masih konseptual. Terakhir Oke. tadi pakai metode apa itu? Berikan penjelasan Pak Astori. Saya pakai metode tanya jawab dan juga diskusi. Nah, sama seperti Pak Ainul Zamroni ya. Kalau di RPP itu juga ada mind mapping, maksudnya apa? Nanti menghubungkan isi kandungan dengan gambar yang disediakan di PowerPoint itu tadi. Di LKPD juga ada. Ini saya kasihkan gambar, kemudian ini masuk isi kandungan dari surat Atin ayat keberapa, itu juga ada. Kalau ditarik ke atas pakai pendekatan apa? Metodenya. Maksudnya? Kalau Apa ditarik ke atas terputus? berarti kan metodenya. Oke. Ya, kalau ditarik ke atas ada pendekatan. Maksud Oke. pendekatan yang mana? Pakai discovery learning. Discovery learning. Kita kan ada problem based learning, ada discovery learning, ada inquiry, ada dan sebagainya. Ya, ini masuk yang discovery ya. Pakai discovery, oke. Terima kasih Pak Asrori. Oke, Cukup sama-sama, untuk Pak. hari ini. Di pagi ada 2, sekarang sudah jam 10 kurang 2 menit. Oh ya, dilanjutkan oleh Bu Anis. Mohon maaf nih. Oke, monggo Pak Anis lanjut. Ya, matur nuwun Pak, saya hanya menambah sedikit mohon untuk Pak Asrori tadi dari praktek mengajarnya saya kira sudah sangat bagus sekali, mulai dari pembukaan, inti, penutupan sudah lengkap, kemudian PPT yang digunakan juga ramah mata, jadi enak dilihat, juga menarik, jadi siswa itu menarik untuk melihat, tidak bosan, tidak ngantuk, jadi Terima kasih, Bu. bagus PPT-nya. Kemudian untuk interaksi dengan siswa juga sudah bagus, bisa diterapkan di online maupun ketika tatap muka, yaitu dengan berdiskusi. Kemudian untuk penilaian juga sudah sangat bagus menggunakan teknologi Google Form atau Quizzes, kemudian ada Linktree juga. Nah, itu saya kira sudah sangat bagus sekali. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya rasa cukup untuk Pak Astori. Ini saya tawarkan sudah jam 11. Gimana di tempatnya Bapak Ibu sudah masuk waktu sholat Jumat itu jam berapa? Sudah belum? Sudah Setengah dulu. 12 biasanya Pak. 11.45 Pak. Setengah 12. Setengah 12 Pak. Kiroah di sini. Ini Ya. sudah